Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Mendeley, ya, terutama ada perubahan terkait dengan literatur search atau pencarian literatur pada Mendeley desktop, ya. Pada Mendeley versi terbaru, itu Mendeley desktopnya itu tidak memiliki fitur search lagi, ya. Nah, ini yang menjadi penggemar setia Mendeley, bagaimana caranya mencari artikel-artikel secara otomatis pada Mendeley desktop itu. Makanya dari sekarang banyak yang masih bingung, ya. Nah, tidak perlu khawatir. Mendeley masih menyediakan tempat untuk mencari artikel secara otomatis, ya, dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang saya akan menampilkan Mendeley desktop yang terbaru, ya. Ini saya akan masuk ke dalam Mendeley desktop yang sudah saya install di laptop saya. Nah, silakan teman-teman yang belum memiliki Mendeley desktop bisa mendownload di website mendeley.com, kemudian download Mendeley desktop tersebut, ya. Nah, ini sekarang kita sudah muncul ke Welcome to Mendeley. Kita tinggal memasukkan email dan password kita, ya. Ini saya dengan passwordnya. Oke. Nah, jika teman-teman di sini belum punya akun, maka saudara bisa mengklik register, ya. Klik register, kemudian akan muncul tampilan websitenya dan saudara bisa membuat akun untuk Mendeley saudara, ya. Nah, ini jika sudah ada, kita tinggal klik sign in. Nah, kita tunggu. Nah, inilah tampilan versi terbaru Mendeley, ya. Nah, kita bisa melihat apakah ini versi terbaru atau belum. Kita lihat di help, kemudian pilih check for update, check now, ya. Nah, ini di sini ternyata you are using the latest version. Jadi sudah versi yang terbaru ini, ya, sudah yang terakhir. Ini tinggal kita close. Nah, ini adalah versi terbaru. Nah, kalau versi sebelumnya itu ada literatur search yang berada di atas My Library, ya. Ini kan langsung My Library, ya. Ada external library. Nah, di sini di atasnya ini itu ada literatur search yang bisa kita mencari data langsung secara otomatis dari dunia maya, ya, dunia maya. Jadi bukan di sini, ya. Kalau di sini ini untuk mencari data yang sudah ada di perpustakaan kita atau di library kita. Nah, ini kalau kita search di sini kan sudah ada yang di sini, umpamanya pengantar, ya, pengantar. Nah, ini sudah ada. Ini yang sudah saya add sebelumnya, ya. Oke, jadi bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita pergi ke website Mendeley, ya. Kita browsing, kita ke website Mendeley-nya, mendeley.com. Enter. Ya, nah, muncul seperti ini. Nah, ini kalau kita ini masuk ke Mendeley-nya, ini tinggal kita search saja di sini. Namun
kalau belum sign in ya, kalau belum sign in itu Mendeley akan meminta register terlebih dahulu ya. Nah, maka kita supaya lebih enak kita sign in terlebih dahulu. Nah, ini adalah akun saya yang tadi sama seperti yang ada di Mendeley Desktop ya, akunnya sama, sign in tinggal. Oke, nah ini ya, saya sudah masuk ke dalam website mendeley.com. Nah, ini enak, tinggal kita apa namanya? Sebenarnya ya sudah tadi tinggal kita cari saja ya apa yang kita akan cari. Di sini kita akan mencari artikel pada jurnal internasional atau nasional ya, dan memasukkan ke library kita ya. Jadi manuskrip tadi itu tidak lagi ada ya. Jadi kita harus masuk ke dalam Mendeley websitenya ya, website Mendeley ya. Jadi apa namanya yang perlu kita fokuskan di sini untuk mencari data itu bisa ke Mendeley yang ada di websitenya ya. Nah, sebelum kita memasukkan artikel kita ke dalam library itu kita perlu diingat ya, kita harus membaca artikelnya terlebih dahulu apakah sesuai dengan penelitian kita atau tidak sebelum saudara ingin memasukkannya ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh terkait dengan bagaimana caranya memasukkan atau men-search ya, men-search artikel-artikel yang ada ya, yang sesuai dengan riset kita, yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, jadi ini saya umpamanya akan meneliti terkait dengan apa sih problem based learning model ya. Nah, itu yang akan misalnya yang akan saya apa namanya yang akan saya buat ya, yang akan saya lakukan riset saya, yaitu kita tinggal tulis saja di sini kata kuncinya, yaitu problem based learning model ya. Kita tinggal klik search ya. Nah, di sini akan muncul berbagai macam artikel dari jurnal apapun di sini ya, yang open access ya, yang open access dan juga ada yang berbayar ya. Jadi kalau kita ingin open access atau tidak itu kita tinggal klik saja di sini ya. Nah, tinggal klik, nah maka akan muncul yang open access saja di sini. Dan juga kita akan mengetahui apa yang kita search tadi itu tahunnya yang up to date ya, yang up to date. Jadi tahunnya kita bisa pilih yang up to date. Umpamanya ini yang 2021 sudah ada artikel terkait dengan problem based learning ini sebanyak 502. 2020 5000. Nah, ini tinggal kita klik saja yang 2021 misalnya ya. Nah, saya akan mengambil yang paling up to date. Nah, ini ya. Nah, sudah ada ini, sudah apa namanya? Terkelompokkan atau terklasifikasi sebanyak 502 artikel ya, artikel. Nah, sudah. Nah, sekarang kita ingin memasukkan ke library desktop kita ya. Jadi kita akan memasukkan ke Mendeley desktop kita ini seperti apa. Jadi tinggal nah, jadi perlu saya tekankan lagi sekali lagi ya. Sebelum kita ingin memasukkan ke library kita, kita perlu membaca dulu isinya itu apakah sesuai atau tidak dengan penelitian kita ya, apa yang akan kita kutip ya, seperti itu ya. Kalau sudah sesuai, bagaimana caranya untuk melihat kesesuaian kita ya, kita perlu bacanya di mana. Nah, di sini ada keterangan, ada add to library, ada view PDF dan relate. Nah,
kita perlu mendownload kan. Jadi kita kalau ingin membacanya kita pastinya perlu mendownload. Nah, kita tinggal klik view PDF. Nah, ini tinggal kita tunggu untuk mendownload filenya ya. Kita tinggal tunggu. Nah, ini tinggal kita download ya, kita download. Nah, sudah. Nah, kita klik saja hasil downloadan kita buka. Nah, sudah, tinggal kita buka. Nah, ini. Jadi, description of students response toward the implementation of problem-based learning model in physics learning. Nah, tinggal kita baca apa yang kita perlukan, apa yang akan kita kutip dari dari salah satu artikel ini. Nah, setelah itu, kalau sudah sesuai ya, kalau sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita baca ini, ya kita bisa memasukkannya ke dalam Mendeley desktop kita. Caranya adalah tinggal add to library. Tinggal kita klik. Nah, nih. Jadi dari kata add to library, kalau muncul seperti ini, ada view in library, berarti sudah ada di library desktop kita, ya seperti itu. Kalau kita ingin melihat kesesuaian artikel sejenis atau topik sejenis atau tidak dari artikel ini, kita tinggal tinggal klik relate. Nah, kan menarik toh. Jadi dari satu artikel ini kita tinggal lihat, oh ternyata ada kesesuaian artikel sejenis dari artikel ini. Di sini ada beberapa macam artikel-artikel yang bisa kita add juga sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, sampai sini sudah untuk untuk meng-add artikel ke dalam Mendeley desktop ya secara otomatis ya. Nah, setelah itu kita cek di library kita apakah sudah masuk atau belum. Jadi description of student kita cek description. Nah, kalau belum berarti ini belum kita sinkronkan. Caranya adalah kita klik sync ya. Kita sinkronkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah akan muncul paling atas ini description of student respond toward the implementation bla 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 bla. Sudah kan ya? Jadi apa yang kita add tadi sudah masuk ke dalam Mendeley desktop kita. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalau sudah terupdate atau tersinkron, ya sudah tinggal kita masukkan ke dalam Word kita, apa yang kita kutip dari penelitian yang ingin kita lakukan, ya seperti itu. Ada cara kedua, jika teman-teman di sini punya PDF di laptop, namun ingin memasukkan ke dalam Mendeley desktop. Caranya adalah tinggal saudara klik di sini, klik kanan, ya, klik kanan, kemudian bukan di sini. Jadi ini ternyata karena punya saya sudah penuh, kita tinggal pilih add saja ya. Kita pilih add saja. Di sini biasanya bisa ya. Tinggal klik kanan di sini dan add file. Namun kalau ingin mengambil dari menunya juga bisa. Nah, di sini kan add file sudah ada ya, add folder. Tapi kalau add folder harus banyak. Kalau add file, kalau satu saja, monggo bisa. Ya, tinggal kita klik add file. Nah, pilih tadi yang mana yang kita download. Nah, ini ya, ini yang saya download tadi. Kita open. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, di sini. Ya, Tanti. Nah, ini ya.
sudah masuk. Oke. Kalau sudah, ya sudah, tinggal kita apa namanya? Kita ke pembahasan selanjutnya terkait dengan bagaimana caranya mengutip kemudian membuat daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley. Ya, caranya yang sebelum itu kita perlu mensinkronkan antara Mendeley Desktop dengan Microsoft Office kita, yaitu Microsoft Word. Ya, caranya adalah kita klik Tools, kemudian kita install MS Word plugin. Ya, kita install MS Word plugin. Namun kalau saya di sini adalah sudah install ya. Di sini bukan install lagi namun uninstall ya. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita tunggu beberapa menit ya, tidak sampai 5 menit ya, tidak sampai 5 menit. Nah, ini kita tunggu, kemudian kita masuk ke Word-nya. Nah, setelah itu kita contoh ya, kita contohkan. Kalau kita ingin melihat apakah sudah sinkron atau belum antara Word dengan Mendeley Desktop, kita lihat di reference-nya. Ya, kita lihat di reference. Nah, di sini sudah muncul Mendeley Set-O-Matic. Ya. Nah, di sini ada Mendeley Set-O-Matic, berarti sudah tersinkron dengan Microsoft kita. Tinggal kita masukkan saja bagaimana cara mengutipnya. Tinggal kita tulis. Umpamanya tadi saya ingin mengetahui tentang problem based learning. Ya, problem based learning contohnya ya. Learning atau PBL adalah model pengajaran yang bercirikan permasalahan nyata sebagai konteks untuk para siswa belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan, namanya ya pengetahuan. Nah, hal ini sesuai dengan siapa? Tadi yang saya kutip siapa? Namanya, tinggal kita klik insert citation, kemudian siapa tadi pengarangnya? Namanya Tanti tadi ya. Description of student. Benar ya, Tanti ya namanya. Nah, kita klik OK. Nah, kalau dirasa ada lagi tambahan, monggo ditambah. Jika hanya satu, berarti hanya satu saja. Kita klik OK. Ya, kita klik OK. Di sini akan muncul secara otomatis nanti et al. Nah, itu sudah menyatakan bahwa apa yang kita baca tadi ya menyatakan bahwa bla 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 bla. Ya. Tadi yang sudah kita baca di artikel dari Tanti tersebut yang beliau tulis ya. Bagaimana? Nah, ini sudah ya. Bagaimana caranya membuat daftar pustaka? Ya, daftar pustaka secara otomatis. Pokoknya ini daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, kemudian kita tinggal klik insert bibliography. Kita insert, kita tunggu. Nah, sudah. Nah, ini sudah muncul langsung secara otomatis apa yang kita kutip tadi ya di atas tadi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi gampang ya untuk menggunakan Mendeley ini. Nah, kita bisa menggunakan berbagai macam style yang kita inginkan. Umpamanya saya ingin menggunakan American Politik. Umpamanya seperti itu.
Kita refresh umpamanya, apakah ada perbedaan? Nah, ada perbedaan ya. Jadi agak sedikit ramping. Kemudian apa? Harvard umpamanya. Nah, kan agak berbeda, Tanti dan kawan-kawan. Ya, sesuai dengan style yang ingin kita gunakan apa. Oke, itu saja terkait dengan penjelasan saya mengenai Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop ini semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada yang kurang jelas, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau description. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.